Ibu. Perkenalkan, saya Nursa Livia. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kepala apakah terjadi pembengkakan yang biasanya disebut hidrosefalus. Bisa sebutkan nama dan tanggal dulu. Namanya Aldo, tanggal lahirnya tanggal 19 bulan 9 2019. Pemeriksaan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Izin saya mulai ya Ibu. Jadi pemeriksaan kepala ini dimulai dari atas alis sampai ke belakang telinga, melewati belakang telinga sampai ke belakang kepala yang menonjol. Baik, sudah selesai. Pada bayi, inspeksi apakah ubun-ubun ada bagian yang menonjol, normal, atau cekung. Pada bagian yang menonjol biasanya terjadi peninggian tekanan pada intrakardia, dan pada bagian yang cekung biasanya bayi mengalami dehidrasi. Baik, saya akan melakukan inspeksi kelopak mata yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pembengkakan dan mengevaluasi kemampuan membuka dan menutup kelopak mata. Yang pertama, amati edema palpebra yang bisa ditandai dengan adanya infeksi, alergi, atau gangguan pada sistem peredaran darah. Amati kelopak mata, apakah selalu menutup, yang mana itu bisa terjadi karena kelemahan otot kelopak mata yang biasa disebut dengan ptosis. Amati juga kelopak mata yang tidak bisa menutup dengan rapat, yang biasa disebut dengan lagopathalmus. Nah, coba Ibu menutup mata, coba membuka mata. Nah, seperti ini adalah contoh kelopak mata yang normal dan tidak ada gangguan. Baik, saya akan melakukan infeksi konjungtiva dan sklera mata. Tujuannya untuk memeriksa keseluruhan mata, apakah ada peradangan atau cedera. Yang pertama, anjurkan pasien untuk menghadap depan. Selanjutnya itu amati konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput yang melindungi sklera mata. Apakah ada perubahan warna yang tidak normal, misalnya anemis, yaitu kekurangan hemoglobin dan membuat kondisi konjungtiva pucat. Selanjutnya, amati sklera mata, yaitu lapisan putih pada bola mata. Apakah ada perubahan warna pada enterik, yaitu ada warna kekuningan. Oke. Baik Ibu, sudah selesai. Kondisi mata Ibu normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian terhadap refleks pupil apabila terkena sebuah cahaya. Nah, yang dimana tujuan dari tindakan ini yaitu untuk menilai fungsi dari saraf 2 yaitu optikus, serta fungsi saraf 3 yaitu oculomotorius, serta untuk melihat refleks pupil apabila terkena sebuah cahaya. Nah, yang dimana normalnya pupil apabila terkena cahaya yang terang dia itu akan mengecil, yang biasa disebut dengan keadaan miosis. Hal ini dikarenakan supaya cahaya itu tidak masuk terlalu banyak ke dalam pupil. Nah, apabila si pupil itu terkena cahaya yang lebih redup, dia itu akan melebar, yang disebut dengan keadaan midriasis. Tujuannya supaya cahaya itu bisa masuk lebih dalam ke dalam pupil dan penglihatan itu bisa menjadi lebih jelas. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Baik, yang pertama yang perlu saya lakukan yaitu memposisikan pasien duduk rileks dan menyuruh pasien untuk bisa menatap lurus ke arah depan sesuai dengan pandangan dari pasien tersebut. Baik, Ibu Intan silakan untuk duduk di bangku tersebut ya. Lalu bisa menatap lurus ke arah tembok ini ya Ibu. Jangan langsung noleh-noleh. Oke, baik, selanjutnya barang yang perlu saya siapkan yaitu ada pen light. Baik Ibu Intan, jadi selanjutnya saya akan melakukan pengkajian untuk menilai refleks dari pupil itu. Jadi saya akan menyalakan pen light ini atau senter ke mata Ibu. Jadi nanti dimohon untuk tidak kaget ya Ibu. Jadi bisa disesuaikan juga. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan mulai dari sini ke kanan dan juga ke kiri. Jadi bisa lihat ke saya ya Ibu, natap lurus. Baik, saya mulai ya.
Oke, baik. Dan sebelah sini ya Ibu. Oke, baik. Jadi setelah saya kaji tadi untuk ukuran dari pupil Ibu yaitu ada 3. Kemudian untuk refleks dari pupil Ibu juga sudah baik, tadi sudah mengecil ketika terkena cahaya. Dan untuk kesimetrisan dari bentuk dan juga ukuran dari pupil Ibu baik di kanan maupun di kiri itu juga sama. Jadi alhamdulillah semuanya sudah normal hasilnya. Terima kasih ya Ibu. Nah, yang dimana tindakan pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi itu berfungsi juga untuk menilai dan juga mengkaji bentuk, ukuran, serta kesimetrisan dari pupil. Nah, yang dimana normalnya bentuk dari pupil itu bulat, kemudian baik sisi kanan maupun sisi kirinya itu sama besar yang disebut dengan isokor. Nah, apabila sisi kanan juga sisi kirinya itu berbeda disebut dengan anisokor. Nah, kemudian tujuan dari tindakan yang telah saya lakukan tadi itu juga bisa untuk menilai sistem otonom, keseimbangan sistem otonom, kemudian untuk menilai fungsi dari saraf, serta untuk menilai adanya gangguan neurologi serta efek samping obat tertentu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada telinga. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang perawat atau pemeriksa, yaitu menghadap ke sisi telinga dari pasien itu sendiri. Baik, permisi Bu, saya izin untuk duduk di samping menghadap telinga Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan pengamatan pada area telinga dari Ibu, yang dimana saya akan mengamati apakah terdapat asimetris pada bentuk telinga baik dari sisi kanan dan juga sisi kiri, kemudian kemerahan, peradangan, perubahan ukuran dari daun telinga, dan juga ada benjolan, luka ataupun cairan yang keluar, yang dimana normalnya telinga itu berbentuk simetris dan juga warna kulitnya itu sama dengan warna kulit dari wajah dari pasien tersebut. Baik, permisi Bu, saya izin untuk mengamati. Oke, baik. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu saya akan melakukan palpasi, yang dimana saya akan mengkaji apakah terdapat nyeri tekan yang bisa mengindikasikan terjadinya infeksi ataupun peradangan. Yang dimana saya akan melakukan palpasinya itu di daerah helix, kemudian tragus, serta bagian belakang dari telinga. Permisi ya Ibu, saya izin untuk mempalpasi, menekan-nekan bagian telinga Ibu. Baik, tindakan yang terakhir saya akan melakukan penarikan pada area daun telinga ke arah atas supaya saya bisa melihat lubang telinga tersebut apakah terdapat kotoran, serumen, cairan, ataupun peradangan ataupun kemerahan juga. Yang dimana pada normalnya telinga itu bersih, tidak ada kotoran, tidak ada cairan, serta pada saat ditarik itu tidak nyeri. Baik, permisi Ibu, saya izin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara ditarik ya Ibu, permisi. Saya lihat lubang telinganya. Baik, untuk keadaan telinga Ibu normal, tidak ada kotoran ataupun cairan yang ada di dalam lubang telinga Ibu. Terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu ada pemeriksaan hidung. Yang pertama yaitu kita akan melakukan inspeksi untuk mengetahui adanya kelainan bentuk hidung, perubahan warna hidung, lalu alergi, inflamasi, darah, dan juga sekret. Lalu selanjutnya yaitu mengamati apakah ada pernafasan cuping hidung. Silakan tarik nafas secara perlahan. Yang ketiga yaitu palpasi. Untuk palpasi dilakukan di area sinus paranasal. Palpasi tadi dilakukan untuk mengetahui apakah ada nyeri, krepitasi, lalu juga tanda-tanda kelainan yaitu tekstur hidung, lalu juga bentuk hidung. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pada mulut. Pertama, amati warna bibir pada pasien, apakah terjadi warna biru. Nah, apabila ada warna biru, maka artinya terjadi sianosis. Kemudian, perhatikan apakah ada ketidaknormalan pada bibir pasien seperti bibir sumbing, mungkin ada bibir yang ulkus, lesi, dan juga masa. Kemudian, minta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Silakan dijulurkan lidahnya Ibu.
Kemudian amati apakah ada warna kebiruan. Apabila terjadi warna biru, maka artinya terjadi sianosis sentral. Kemudian ambil tong spatel. Anjurkan pasien untuk membuka mulut. Silakan dibuka mulut Ibu. Kemudian tekan lidah pasien secara perlahan-lahan dan perhatikan kondisi gigi apabila ada pembesaran tonsil, uvula, dan juga faring. Kemudian yang terakhir adalah inspeksi kebersihan mulut pasien. Oke, untuk prosedur yang terakhir adalah pemeriksaan di area leher pasien. Ada 4 prosedur yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan leher. Yang pertama adalah inspeksi di sekitar area leher pasien, meliputi bentuk leher, kemudian warna kulit, terus adanya peradangan atau tidak, seperti itu. Bisa dilihat, Ibu mohon menangkap sedikit ya. Nah, untuk area leher apabila terjadi peradangan atau suatu hal yang tidak normal atau abnormal, itu ditandai dengan adanya kemerahan, kemudian adanya nyeri, dan juga panas. Bisa dibantu? Kemudian untuk prosedur yang kedua adalah inspeksi kelenjar tiroid. Jadi untuk inspeksi kelenjar tiroid ini kita mengamati area kelenjar tiroid di leher pasien. Ibu bisa dibantu menelan sedikit. Kemudian bisa dibantu untuk menelan. Satu kali lagi. Oke, untuk prosedur yang ketiga adalah palpasi pembesaran kelenjar tiroid. Jadi untuk palpasi ini merupakan prosedur perabaan ya di area leher pasien, berada di fossa suprasternal. Posisinya perawat berada di belakang pasien. Kemudian Ibu bisa dibantu untuk menangkap. Kemudian kita menggunakan indera peraba kita yaitu tangan, khususnya untuk jari telunjuk dan juga jari tengah di kedua tangan kita. Untuk kedua jari-jari ini kita berada di posisi fossa suprasternal di sini. Ibu bisa dibantu untuk menelan lagi. Oke, untuk prosedur yang terakhir adalah palpasi deviasi trakea, di mana palpasi deviasi trakea ini kita mendeteksi apakah ada deviasi trakea pada leher pasien. Dilakukan dengan cara Ibu bisa minta tolong ya. Permisi ya Ibu. Kita menggunakan 2 jari tangan kita di tangan yang dominan saja. Kemudian kita palpasi di area suprasternal mengarah ke atas. Permisi Ibu.